tiba-tiba ini anak ini Iya. langsung loncat dengan temannya. Ini loncatnya ini bukan satu orang, tiga orang, yang tenggelam 2 orang, yang selamat 1 orang, yang satu tidak bisa menolong. Oh, yang satu tidak bisa menolongnya. 3 orang itu sama aja itu, kalau nggak salah itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya. Berarti sudah mau nginjak kelas 1 SMP. SMP. Ya. Berarti mereka lagi mandi-mandi di situ. Ya. Tadinya tidak ingin mandi, Ya. tapi entah kenapa terhas pikiran. Dengan waktunya dari pagi termasuk itu anak-anak jalan. Iya. Nah, tapi waktunya jam baru mau dia Langsung mandi begitu ya. pas maghribnya. Berarti yang berapa yang meninggal? Satu orang ya. Sudah dia absen waktu Setahun kemarin. Berarti sudah setahun ya, setahun. dengan sekarang ya. Bendungan apa namanya Pak? Ini bendungannya Pak Elias namanya. Bendungan Pelias ya. Ya, kan Pak Elias yang bikin. Oh, begitu. Tadi dia bikin tanahnya dia. Iya ya Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Irher ataupun yang baru singgah di channel ini. Nah, yang di belakang saya ini itu bendungan Pak Elias. Kenapa dibilang Pak Elias? Karena bendungan ini yang bikin namanya Pak Elias gitu, teman-teman. Jadi lokasi syuting, syutingnya itu di sini di bendungan Pak Elias. Karena di sini tuh menyimpan cerita misteri dan konon cerita, teman-teman ya. Bendungan ini sudah memakan korban umuran SD gitu. Jadi sekitaran umuran berapa ya? 12 tahun gitu. Dan kalau dilihat itu airnya sangat tenang. Kelihatan ya teman-teman. Tapi airnya ini kelihatan tenang tapi menghanyutkan ini karena sudah memakan korban begitu teman-teman. Entar malam ya bakalan saya melakukan penelusuran di sini. Cerita mistis masyarakat itu tidak sangat menduga ya gitu, karena bendungan ini diperkirakan seperti air-air yang biasa aja ya gitu teman-teman, tapi ternyata bendungan ini itu sangat dikeramatkan sama masyarakat sini gitu. Karena tadi saja waktu saya masuk ke sini sempat salah satu warga menahan saya untuk memasuki bendungan ini karena mereka sudah tahu cerita di bendungan, di balik bendungan ini ya, cerita misterinya begitu teman-teman. Jadi ini kelihatannya ya sangat luas sekali ya gitu. Jadi ntar malam jam 10 malam Irmansyah Irher bakal melakukan penelusuran, mengekspor cerita-cerita misteri yang ada di balik bendungan ini. Oke, guys, ikuti terus penelusuran Irmansyah Irher. Seliramu dumake sirmo ojo tangi nggonku. Kamu bantu channel Irmansyah Irher. Halo bosku, terima kasih sudah klik video ini. Subscribe, like, dan share. Kita langsung ke video yang satu ini. Oke guys, sekarang Irmansyah Irher menuju ke lokasi di mana lokasi ini menyimpan cerita misteri ya. Dan pastinya teman-teman sudah lihat lokasi ini jauh dari pemukiman warga ya. Dan lokasi ini bendungan yang menyimpan cerita misteri. Yoi, dan ikuti terus vlog Irmansyah Irher. Yoi. Assalamualaikum.
Ini sudah ada tanda nah, angker sekali itu di sini. Nah teman-teman, ini jalannya ya menuju ke bendungan Pak Elias. Ya, bendungan ini yang menyimpan cerita misteri gitu teman-teman. Ini jalannya ya. Jadi dari Poros Kecamatan Tinangge ya, itu sekitaran 12 kilo ya teman-teman. Dan ini sekarang saya menuju ke lokasi itu. Ini kelihatannya nih hutan ya teman-teman. Oke, sip. Itu ada tadi sempat masuk ke lorong ini teman-teman ya. Ada kucing. Itu sudah ada yang menyambut ya. Sudah ada yang menyambut itu tanda. Kedatangan kita sudah ditunggu dari tadi ya. Fokus. Ini angker sekali di sini. Kelewatan guys. Terus depan. Enggak, kelewatan sepertinya. Kelewatan sepertinya sebelah kanan sepertinya ini. Yoi. Kita balik dulu. Tapi mana? Kita kelewatan ini. Kita kelewatan. Enggak, belum di depan lagi. Hah? Di depan lagi. Ini auranya ini sudah seram ya, teman-teman. Karena kalau saya ini kelewatan kita ini. Enggak di depan. Kelewatan. Enggak, kasih hafal. Hafal? Iya, hafal lewat ini gunung-gunung. Ini kan Oh, iya. tanjakan di atas. Karena kita belok kanan itu, seharusnya. Paling di ujung sana, belok kanan. Menit berapa tadi? Menit berapa nih mas? Menit berapa nih Riki? Riki? Kelewatan Menitnya berapa kita. tadi? Terus depan. Depan lagi. Riki, menit berapa sih itu? 1 menit 26. Oke. Terus. Ini nih. Bukan. Hah? Ada nampak kanungnya di sana dia. Nampak itu apa gunung-gunung di depan sana. Belok kanan. Riki, menit berapa nih? 1 menit 47. Oke. 1 menit 47 toh? Iya. Apa itu? Apa itu Riki? Iya. 1 Ini menit 47. auranya ini sudah terasa ini dah. Ini kayaknya Riki kita kelewatan Riki. Tapi kau masih bilang anu. Kita lihat selanjutnya gimana. Riki, kalau 1 menit berapa? Mutar-mutar dia ya. Ini kayaknya. Perhatian jalan kamera. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri nih jalannya ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Nah teman-teman, tiba-tiba ada binatang gitu. Sepertinya ini apa ya, yang pele pandangan mata saya. Ini sepertinya kelelawar ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa juga dia menghalangi mata saya ya, gitu. Dalam mengemudi mobil ini. Saya bakalan putar mobil dulu ya. Itu depan. Jaga sikap ya teman-teman. Assalamualaikum. Itu teman-teman, tiba-tiba itu binatang nggak tahu kenapa ya, ini ada terus di pandangan mata saya teman-teman, di depan kaca mobil saya ya. Ini nggak tahu apa kelelawar atau apa ini. Ini nyata ya teman-teman, nggak bohong. Masuknya saya ke sini itu sudah ada yang palang pandangan mata saya ya, ke kaca mobil ini teman-teman. Bahkan saya putar balik mobil ini masih ada juga binatang ini. Gak tahu kenapa, apakah bertanda apa, yang pastinya malam ini saya bakalan telusuri bendungan ini ya, yang menyimpan cerita misteri. Oke, ikuti terus videonya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hello sahabat subscriber, halo yang baru singgah di channel ini.
Saya itu selalu doain kalian ini semua teman-teman subscriber ataupun yang baru singgah di channel ini, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, dipermudahkan rezekinya, dijauhi malah bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman sahabat subscriber ataupun yang baru singgah di channel ini ya, channel Irmansyah Irher. Nah di video kali ini saya bakalan penelusuran ya teman-teman, penelusuran di bendungan Pak Ilyas. Kenapa dibilang bendungan Pak Ilyas? Karena yang membuat bendungan ini itu Pak Ilyas teman-teman. Kemarin survei lokasi ini ada salah satu warga yang menegur ya, pikirnya saya bakalan kesini itu mandi-mandi gitu, padahal enggak, padahal saya lagi menelusuri survei lokasi. Itu dia tegur jangan datang di tempat ini, karena konon cerita masyarakat ada seorang mahasiswa datang di sini berlima ya teman-teman, 2 laki-laki 2 cewek. Nah pada saat pulangnya, jalan pulangnya itu mereka enggak tahu sama sekali, yang pastinya mereka tembus di poros tempat saya masuk ke lorong ini tadi sekitar 12 kilo jam 10 malam. Sementara itu yang 2 ceweknya ini kerasukan. Dan bukan cuma itu teman-teman ya, belum cerita lagi, cerita masyarakat 3 orang anak SD seumuran 12 tahun pernah mandi-mandi di tempat ini dan mereka meninggal ya. Dari 3 itu meninggal 1 orang teman-teman ya. Jadi Irmansyah Irher bakalan penelusuran di tempat ini teman-teman, karena tempat ini bendungan Pak Ilyas ini tepatnya di Kabupaten Konawe, Kecamatan Tinanggea, desa apa lagi namanya, Desa Roraya. Dan ini sekarang saya sudah berada di bendungan Pak Ilyas. Nah ini bendungan ini menceritakan sudah banyak konon cerita ya, meresahkan juga masyarakat di sini. Di sini saya bakalan melakukan penelusuran, semoga aja ada penampakan gitu, dan semoga juga bisa mengeksplor cerita-cerita yang dibalik bendungan ini. Oke teman-teman, yoi ikuti terus videonya. Sebentar jarak jauh man. Oke, Badan, kamu melakukan penelusuran di sana. Jalan, nanti saya di belakang, jangan ribut. Sebentar. Karena di sini kita cari sosok-sosok penampakan gitu. Penelusuran. Oke. Wah, jangan tendang Pak. Jangan maki dangkai kuda. Jangan panik. Santai mu. Oke. Salam. Oke teman-teman, jadi kita sekarang sudah berada di danau ya. Tempat yang pernah diceritakan. Nah teman-teman, ini bendungannya ya. Bendungan Pak Ilyas ya yang saya maksud. Ini kalau kelihatan danaunya sih, ini airnya itu tenang banget ya, nggak ada sama sekali goyang-goyangnya gitu, pastinya tenang sekali ini. Nah ini dahulu katanya di sini itu akan dibuat pesantren gitu. Cuman nggak tahu kenapa pesantrennya nggak jadi dibuat. Yang pastinya bendungan ini dibuat sama Pak Ilyas, karena di sini dulunya tempat ini itu mata air ya teman-teman, bermunculan mata air, akhirnya dibuat bendungan. Airnya seperti begini teman-teman, ini bisa dilihat ya. Oke, sorotin merah. Dan di sini sudah memakan korban ya teman-teman. Ini airnya ini diam-diam menghanyutkan ya teman-teman, karena sudah memakan korban. Ini nih. Oke. Udah terlalu jelas man, kasih dekat sini. Oke, udah jelas ya. Oke. Jelas ya. Jelas. Semoga saja dalam penelusuran saya ini bisa mengekspor cerita yang ada di balik bendungan ini teman-teman ya. Kalau pertama masuk sih, itu pertama masuk sudah ada nggak tahu kenapa juga burung-burung seperti apa ya, kelelawar juga bukan teman-teman ya. Yang pastinya
menghadang mata saya pada saat saya bawa mobil menuju ke sini tempat ini. Dan pada saat saya balik pun juga dia menghadang lagi. Itu tanda apa yang pastinya saya nggak tahu, itu mungkin ada sesuatu yang bakalan yang terjadi atau gimana. Yoi, kita melakukan penelusuran lebih dalam lagi teman-teman. Yoi. Oke. Ini kedengarannya sih dari arah sana, sebelah kanan itu sudah ada bunyi-bunyian. Tuh. Ya. Itu bukan bunyian burung tapi suara panggilan. Tidak tahu panggilan apa ya. Kau penelusuran, kita ambil ya. Oke, penelusuran dulu. Penelusuran. Kamu ikut dulu. Oke teman-teman, jadi kita sudah mau memasuki hutannya ya. Tadi kita sudah melewati danau. Hadir, wujud. Oke teman-teman, jadi kita memasuki hutan ya. Dan nampaknya kayak semacam ada sesuatu di depan ya. Di sini pun baunya sudah mulai terasa. Kita senter-senter dulu. Oke, kita maju ke depan. Oke teman-teman, kita memasuki kedalaman lagi ya. Nampaknya rumputnya sangat panjang juga ya. Kita ke sana, tapi saya sementara sambil lihat-lihat jalanan juga ya. Soalnya rumputnya cukup panjang di sini teman-teman. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi saya tidak terlalu berani ya pergi ke sana, soalnya rumputnya sampai paha. Terus kata warga sini, di sini banyak anunya ya, ularnya. Dihalangi kita. Baju orangnya ada seperti di situ. Terus terang ya kawan-kawan, di depan situ auranya sangat kencang ya. Oke guys, ini saya bakalan bertanya sama salah satu sahabat saya. Jangan sampai mata saya itu tertipu dari sosok makhluk gaib. Yang pastinya dalam perjalanan saya itu udah melihat penampakan, bahkan menghalang jalan saya. Di sini saya bakalan bercerita sama teman saya ini, teman-teman. Kalau Mas tadi dalam perjalanan sudah ada melihat sosok penampakan? Ya cuma di perjalanan tadi saja ada perjalanan mau masuk ke lokasi ini ya. Oh gitu. Jadi teman-teman, teman saya itu melihat juga ya penampakan pada saat menuju ke lokasi ini teman-teman. Tapi kalau di sekitaran sini belum ada melihat. Sekitaran sini saya belum ada. Iya, karena salah satu teman yang telusuri juga belum melihat, cuman ada di depan sana tadi sosok apa ya, berbaju warna apa merah, berwarna merah, itu sudah kelihatan sekali. Oke,
Sudah. Nah ini yang paling bawah ya teman-teman. Yang biasa pakai mandi ini. Yang biasa dipakai mandi itu di sini. Nah jadi teman-teman, biasanya sih masyarakat yang ada di kecamatan di desa Roraya itu masyarakatnya sering mandi di tempat ini. Nah, sekarang itu mereka tidak mandi di tempat ini lagi karena pernah ada, itulah yang saya bilang tadi ya, yang tiga orang anak SD kok seumuran 12 tahun itu meninggal di tempat ini. Nah, meninggal di bendungan Pak Eles ini teman-teman ya. Bendungan ini tidak ramai lagi pengunjung yang sering mandi-mandi di tempat ini karena sudah ada korban begitu. Makanya tempat ini tidak ramai lagi ya. Jadi di sini saya bakalan telusuri lebih dalam lagi ya teman-teman. Telusuri lebih dalam karena penampakan sih masih samar ya di depan sana tadi, sosok berwarna merah itu. Nggak tahu sosok apa, yang pastinya bajunya warna merah ya. Di depan sana saya, di belakang. Oke teman-teman, jadi saya merasa seperti ada yang sorong ke sini ya. Nggak tahu juga kenapa. Kameranya sudah mulai blur juga. Nah, nih. Coba kita maju ke depan teman-teman. Coba isi energinya ke sini dulu. Energinya ke sini, tarik ke sini. Udah. Sudah, naik ke sini. Turun. Mana? Kamera di situ di atas. Ini kamera, ambil kamera. Coba kamera. Ini jangan kepala aku, jangan kamera nih. Oke teman-teman, sahabat subscriber, teman-teman yang baru singgah di channel ini, malam ini Irmansyah Irher, di penelusuran Irmansyah Irher kedatangan tamu nih. Namanya Agil. Nah ini Agil teman-teman ya. Dia dari Kendari teman-teman, dan katanya dia ingin ikut ke penelusuran Irmansyah Irher itu, penelusuran cerita-cerita mistis atau penelusuran makhluk goib, makhluk tak kasat mata, karena dia bukan nggak percaya juga ya, tapi dia ingin sekali melihat langsung sosok-sosok gaibnya gitu. Tapi malam penelusuran ini mungkin dia belum melihat tapi merasakan energi goib begitu ya. Tadi di jembatan situ ada sosok wanita yang manggil-manggil. Manggil-manggil ya. Iya. Jadi teman-teman, pada saya masuk dan teman-teman ke Aura mistisnya lokasi kuat banget. ini, ya teman-teman, dia itu sempat rasain aura-aura mistis. Dia pun juga sempat sepertinya melihat ya waktu kita lakukan penelusuran di jembatan tadi. Oh iya. Ya, Ada sosok yang udah jelas wanita- atau bagaimana? jelasnya dia jelas banget. Jelas? Dia jelas sekali. Iya. Cuma Gimana? Mungkin dia soal apa tadi? itu biasanya suara kunti. Itu. Biasanya itu ya. Yang di sebelah. Sorry teman-teman ya, itu ada suara tadi ya. Sorry. Bagaimana penampakan yang di jembatan tadi? Dia sosok wanita. Sosok wanita. Dia
Jelas nggak? Jelas. Manggil saya. Jelas. Sangat jelas. mukanya Jelas dia terang. sosok wanita itu manggil-manggil manggil saya agar Teman saya saya. ke ke tempat situ. itu. Mm-mm. Oh iya, berarti Dia coba masuki di pikiran saya, tapi Begitu ya? saya coba lawan. Karena Oh iya. kalau saya coba untuk kosong. biarkan dia masuk di pikiran saya akan ikuti panggilannya. Oh iya, betul betul. Dan kemungkinan besar paling bisa masuk ke sungai itu, ke danau itu teman-teman. Itu bukan sungai ya, danau, karena itu mata air yang dibendung gitu. Ah. Terus sempat melihat ya di bendungan itu. Ya, Kalau di lingkungan ini, di tempat gazebo ini ada kalau di gazebo ini tadi saya lihat ada yang lagi duduk-duduk. Astagfirullah. 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 La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Astagfirullah. Di belakang pohon sini. Lanjut, hadir. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum ya Gib. Assalamualaikum ya Gib. Assalamualaikum ya Gib. Wujud. La haula wala quwata illa billah. Tunjukkan eksistensimu, La haula wala quwata illa walaupun hanya sebentar. billah. Tunjukkan. Wujud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Allahumma shalli ala beranikan diri saya. Sego. Pinggir sungai badan. Dekat jembatan. Wih, astagfirullah. Hama. Sama ke lari ke bendungan tadi. Di depan sudah barang nyata ya teman-teman, hanya itu tuh. Astagfirullah. Saya sempat kaget ya teman-teman. Saya tadi sempat kaget dan tiba-tiba ini sudah mulai basah teman-teman. Padahal tadi tidak ya. Kanan situ tadi. Kayaknya Wujud, hadir. Kayaknya harus di sini teman-teman. Kameramu. Depan. Maju dikit. Sini, depanmu sedikit. Pemburuan. Ya. Sini. Situ tadi tempatnya kita di dia. Oke. Bukan situ. Banget. Tahu saya juga mas, saya lihat tinggi. Tunggu. Kita dengar tadi mas? Sudah. Oke. Itu nampakkan dia tadi. Assalamualaikum ya Gaib. Assalamualaikum ya Gaib. Assalamualaikum ya Gaib. Di sini. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin mengeksplor tempat ini. Tadi ambil sini dah. Ini nih. Tarik ke sana. Sedikit.
Sini. Memang. Jelas. Yang penting ada. Yang penting ada tadi. Ini langsung mulai basah tempatnya ini, padahal baru-baru kita melewati. Tadi di sini. Di atas kayu. Tadi di sini. Kita lihat tadi. Coba kamera. Aduh, kameranya juga betul-betul tidak sampai. Nah sampai harus ikuti center supaya dia nyampe ya begitu ke atas ininya kameranya ya begitu. Untuk Ini mau nampak udah 2-3 kali saya coba. Hawa dingin saja di sini. iya. Dan paling anehnya lagi, saya seperti mau itu ya, ke got-got ini, saluran-saluran ini ya. Saya seperti mau main-main di daerah sini tadi. Kalau saya ini masih kencang di sini daripada di sana. Di sini yang kencang. Banyaknya kejadian di sini. Nah, gitu. Tempat ini langsung terlarang ya. Nah, saya sudah mendengar suara teman-teman. Oi. Sini. Saya tadi melihat merah-merah teman-teman di belakang pohon tadi itu yang saya senter. Saya seperti mendengar kayak ada orang jalan di situ ya, di depan ini yang saya senter. Suara bunyi ranting patah teman-teman, baunya menyengat lagi. Hadir, wujud. Assalamualaikum ya gaib. Wujud. Tunjukkan eksistensimu. Oke teman-teman, jadi saya sudah dari tadi mencari sosok penampakan, namun saya belum melihat ya teman-teman. Jadi buat kalian yang menonton video ini, mungkin kalian ada yang melihat sosok penampakan dalam kamera ini, namun saya tidak sempat melihatnya. Silakan kalian berkomentar. Oke teman-teman, jadi tadi saya mendengar suara orang ketawa, tapi suaranya semacam suara laki-laki teman-teman, semacam suara orang tua. Assalamualaikum. La haula wala quwata illa billah. Wujud. Tunjukkan eksistensimu. Astagfirullah. Subhanallah. Man. Man. Assalamualaikum.
Assalamualaikum ya goib. Assalamualaikum. Ya. Goib. Tidak man. Nyata-nyata tadi orang berdiri di sini. Hah. Setengah jalan ini ya. Karena saya tadi melihat di sini, nggak tahu apakah di kamera tadi tembus. Assalamualaikum. Wujud. Ya goib. Ya goib. Wujud. Nah, teman-teman saya semacam ada orang di sini ya. Semacam ada apa ini? Oh, teman-teman, sebetulnya lutut saya sudah tiba-tiba gemetar. Tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oke guys, ini penelusuran malam ini ya. Mulai dari apa? Mulai dari bendungan yang angker ini, bendungan Pak Ilyas, sampai ini saya sudah berada di gazebo sekarang. Itu belum ada penampakan ya, masih aura-aura mistisnya aja, aura-aura goibnya ya teman-teman. Ini saya sudah berada di tempat di gazebo bendungan ini. Dan sekarang sudah jam 11, belum ada penampakan sama sekali teman-teman ya. Nah, ya teman-teman ya. Dan kalau bendungannya sih yang itu ya, yang ada tanda putih itu di depannya itu bendungan ya teman-teman. Karena saya naik di sini karena aura mistisnya, aura goibnya, saya ketarik ke sini, ke gazebo ini. Karena kenapa? Saya ketarik ke sini, saya mencari sosok penampakan tapi belum ada juga. Dan saya mau nge-explore ceritanya juga malam ini, belum ada penampakan saya dapat sama sekali teman-teman. Nah ini yang saya sentirin itu pohon apa di belakang gazebo ini, pohon apa ini ya, pohon jambu teman-teman ya. Dan katanya sih di tempat ini itu bakalan dibuat pondok pesantren, tapi entah kenapa juga pondok pesantren nggak jadi dibuat ya teman-teman. Apakah menyimpan cerita misteri yang ada di bendungan itu atau gimana ya teman-teman? Permisi, wujud, tunjukkan eksistensimu malam ini, tunjukkan. Kalau ada penampakan malam ini, saya bakalan memanggil salah satu teman saya lari. Bendungan ini pernah salah satu mahasiswa datang berkunjung di tempat ini. Nggak tahu kenapa mereka kesini ber5 orang, tapi 2 orang perempuan itu kemasukan dan 3-nya itu mencari jalan keluar, nggak dapat juga jalan keluarnya ya. Pada saat jam 10 malam mereka mendapat jalan keluarnya dan menceritakan yang mereka alami kepada masyarakat gitu teman-teman. Jadi makanya saya datang di sini, tempat ini datang untuk penelusuran gitu teman-teman. Kalau ada penampakan sih saya bakalan lari dan memanggil teman saya explore cerita mistis yang ada di balik kolam bendungan Pak Ilyas ini. Oke teman-teman, itu ada penampakan teman-teman itu ada yang lempar atau gimana itu?
Halo. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Permisi, tidak ganggu ya. Maaf. Apakah suara saya atau bagaimana? Maaf, 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 teman. Oke. Ini belum ada sama sekali sosok-sosok penampakan ataupun sorry ya teman-teman, sosok penampakan nggak ada, tapi kalau aura-aura goibnya ini kentara sekali ya. Kentara sekali, ini suasana semakin mencekam jam 11 lewat malam ini, teman-teman. Oke. Wujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Wujud. Tunjukkan eksistensimu malam ini. Wujud, wujud. Teman-teman, itu ada suara-suara ya. Dan saya ini sudah merinding sama sekali. Merinding. Suasana semakin mencekam teman-teman ya. Satu teman saya yang bakalan menelusuri jembatan atau bendungan yang dekat sungai itu. Barangkali di situ ada sosok penampakan atau gimana teman-teman. Oke. Ikuti terus vlog cerita misteri Irman Sairher ya teman-teman. Dan terus dukung channel Irman Sairher. Channel Irman Sairher berkembang itu berkat kalian semua teman-teman ya. Berkat kalian. Ini saya minta ganti sama teman saya teman-teman, tapi teman saya takut ya untuk penelusuran di dekat bendungan ini karena sekarang sudah jam 11 lewat. Suasana semakin mencekam sama sekali ya teman-teman. Semakin mencekam. Oke teman-teman. Sekarang saya sudah dekat bendungan. Saya sudah dekat ini nih jembatan ya nih teman-teman ya. Jembatan Pak Ilyas. Sekarang sudah jam 11 lewat. Teman-teman, itu danau ya. Itu sangat tenang sekali, sangat tenang. Biar sedikit pun airnya bergoyang, nggak bergoyang ya. Tenang sekali. Tenang dia. Tenang menghanyutkan gitu karena sudah ada korban di tempat itu ya. Ini pembuangan air dari bendungan ini pembuangan ya teman-teman yang paling bawah ya. Pembuangan air ya yang saya senterin ini teman-teman. Ini pembuangan air ya. Oke. Ini suasananya semakin mencekam nih teman-teman ya. Allahu Akbar. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di bendungan, tepatnya di bendungan ya. Ini ya, bisa dilihat ini. Nah, ini saya sudah berada di bendungan teman-teman ya, di bendungan Pak Ilyas ini, tepatnya di tengah teman-teman, di tengah. Ya, ini saya ganti senternya dulu yang agak jauh sedikit. Nah, ya. Oke. Nah, airnya ini sangat tenang sekali. Nih, ini airnya teman-teman yang saya sentirin, cuman nggak kelihatan sama sekali di kamera saya ya. Aduh. Nah, airnya sangat tenang ya, kelihatan. Dan di sebelah kanan saya ini pembuangan air dari bendungan ini. Ya, pembuangan air. Di sini teman-teman ya, sangat angker. Sangat menyimpan cerita misteri begitu karena sudah ada korban. Dan lagian juga masyarakat masyarakat Roraya ataupun desa-desa lainnya itu sangat mengetahui bendungan Pak Ilyas ini yang berada di Roraya, Kecamatan Tinanggea ya, sangat mengetahui keangkeran bendungan ini. Di bendungan ini teman-teman ya, sangat ditakuti ya teman-teman bendungan ini. Karena apa? Mereka sudah tahu cerita-cerita yang ada di balik bendungan ini, cerita misteri. Oke teman-teman, dia malu-malu teman-teman ya. Sekarang sudah jam 11 lewat malam. Sedikit lagi tengah malam, jam 12 malam teman-teman. Penelusuran semakin lanjut, tapi belum ada juga sosok penampakan ya di kolam bendungan Pak Ilyas ini teman-teman. Belum ada juga ya. Belum ada juga. Andaikan ada, saya bakalan lari hampir jam 12 malam. Hampir tengah malam lagi ya. Di sini ini belum ada sama sekali ya teman-teman. Kalau ini saya lagi berada di tengah
bendungan ini nih, tengah pengeluaran air ya, tengah danau ini keluarnya di tempat ini ya teman-teman, keluarnya di tempat ini yang saya lagi berdiri ini keluarnya, tapi belum ada sama sekali penampakan. Tapi kalau auranya, aura misteri, aura goibnya itu terasa sekali ya, malam ini terasa sekali. Ini semakin mencekam ya, malam ini semakin mencekam teman-teman. Nah teman-teman, jika saya ingin bersemangat lagi, kalian bisa bantu channel Irman Syair ya. Sedekahnya kalian subscribe channel Irman Syair ya teman-teman, agar saya pun lebih semangat lagi ya teman-teman membuat konten seperti begini yang menguji adrenalin. Ini menguji adrenalin ini sudah sangat luar biasa, karena melawan goib ya juga ya, gitu, melawan, bukan melawan untuk apa, melawan bertantang gia begitu, tantang goibnya bukan teman-teman, tapi melawan adrenalin saya begitu. Oke, penelusuran malam ini masih berlanjut ya teman-teman, hingga sampai sekarang masih berlanjut, tapi belum ada sama sekali penampakan ya. Oke teman-teman, saya akan matiin senter dulu ya, agar lebih jelas penampakannya ya teman-teman. Barangkali senter ini mati, dia bisa nampak gitu. Oke teman-teman, ini auranya sangat panas sekali di ujung jembatan ini ya. Saya menunggu. Tadi saya matiin lampu senter saya, tapi terlalu gelap sama sekali gitu ya, tidak ada cahaya. Jadi ini saya pakai cahaya senter HP ya teman-teman. Oke, Blix HP ini saya nyalain. Itu enggak baik juga kalau apa ya, jangan sampai ada penampakan gitu terus enggak kerekam, sayang ya gitu. Senternya saya matiin teman-teman ya, ini pakai Blix handphone. Nah dengerin teman-teman, itu ada suara burung ya, ada suara burungnya.
Oke teman-teman, sepertinya saya sudah berlama-lama di sini di jembatan ini, tapi tidak ada sama sekali ya yang muncul. Cuman bunyi-bunyian aja ya, penampakan suara membuat merinding saja ya suara itu. Kalau untuk penampakan nggak ada. Itu nggak ada ya. Oke teman-teman, saya bakalan berpindah lagi ya untuk penelusuran. Oke. Oke. Suasananya semakin mencekam teman-teman ya. Ini dingin sekali terasa di pundak saya ya. Tadi di dekat jembatan itu sangat panas. Auranya bergeser 3 langkah, 10 langkah gitu. Auranya ini semua bukan panas lagi, bukan hangat lagi, tetapi dingin gitu. Oke. Dan sana bulannya teman-teman ya, baru nampak, baru keluar dia. Padahal sekarang udah jam 5 menit lagi jam 12 gitu, jam 12 malam. Sorry, sudah jam 12 lewat ya, jam 12 lewat 5 menit gitu. Oke teman-teman, saya bakalan lanjut. Aduh, Allah Akbar. Oke, penelusuran semakin berlanjut teman-teman ya. Tapi untuk penampakan sih belum ada ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk itunya ya, bendungannya, saya bakalan ke depannya lagi karena ini ada jalan kelihatan. Tapi saya takutnya ular ini teman-teman ya. Ular. Oke, saya takutnya ular teman-teman ya. Takut ke depan saya teman-teman, takutnya ular sawah gitu, ular piton. Oke. Ada. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di parkiran. Matiin. Oke teman-teman, nih saya kembali di tempat parkiran mobil saya ya, di gazebo ini. Nah teman-teman lihat ini gazebo ya. Ini gazebonya di kolam ini, di kolam Pak Ilyas ini ada 2 ya. Sebelum ke kolam itu kita lewati gazebo ini dulu ya, tempat peristirahatan, tempat parkiran motor, mobil gitu, sepeda atau apa, roda 2, roda 4 ya gitu. Dan ini, dan gazebo ini sudah lama ya, sudah lama. Di tempat ini tuh teman-teman ya, di tempat ini katanya mau dibangun itu pondok pesantren teman-teman, makanya dibuat kolam di sana ya, di bawah tadi. Tapi nggak tahu kenapa kolamnya itu sudah terbuat dan pondok pesantrennya nggak jadi dibuat ya. Nggak tahu kenapa ya, ada yang ganjil atau gimana itu ya. Pastinya malam ini saya penelusuran terus ya teman-teman, mau nge-explore ceritanya juga, tapi belum ada penampakan. Andaikan ada penampakan saya lari teman-teman ya.
saya lari dan saya minta bantu sama teman, sekaligus teman saya mengeksplor cerita-cerita misteri, cerita mistis yang ada di balik kolam kolam Pak Ilyas itu ya yang dibilang. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo. Hadir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para subscriber atau yang baru singgah di channel ini. Saya sudah melakukan penelusuran sejauh ini yang dekat-dekat kolam Pak Ilyas ini, yang berada di Kecamatan Tinangge ya, desa apa lagi namanya, Desa Roraya. Dan sekarang saya berada di parkiran dekat gazebo yang ada 2 ini ya teman-teman. Sudah melakukan penelusuran cerita-cerita goib yang berada di Apaan tadi lewat? katanya ada yang meninggal di tempat ini gitu. Apa itu? Teman-teman, sepertinya ada yang lewat ini teman-teman. Tapi nggak tahu kemana. Iya. Tadi saya lihat warna hitam. Kamu lihat tadi? Iya, nih lihat tadi jelas saya kayak di samping kamu lewat. Kayaknya ada sosok-sosok hitam tadi itu. Iya. Nggak tahu ya. Gimana ya? Ada tadi lagi lewat. Ada? Iya. Tadi saya lihat lagi. Oke, cukup. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para subscriber ataupun teman-teman yang baru singgah di channel Irmansyah Irher ya. Kali ini malam ini saya sudah melakukan penelusuran di bendungan Pak Ilyas. Bendungan Pak Ilyas ini menyimpan cerita misteri dan pernah ada yang meninggal di bendungan ini ya. Bendungan ini tuh dia danau teman-teman ya, danau. Airnya tenang dan jernih gitu. Jadi saya sudah melakukan penelusuran malam ini jam 11 lewat. Ini sudah jam 12 lewat ya teman-teman ya. Melakukan penelusuran, sosok-sosok goib itu belum ada yang nampak ya. Tapi kalau untuk merasakan aura-aura mistisnya dan sempat juga ada bayangan tadi itu sudah kelihatan. Tapi untuk penampakan jelas belum, cuman aura-aura mistisnya aja ya, aura-aura goibnya itu terasa sekali dan suasana mencekam sekali teman-teman ya. Tetapi belum ada penampakan ya. Kalau ada penampakan sih saya lari tadi ya waktu saya penelusuran. Nah teman-teman perlu ketahui ya, bendungan yang ada di Roraya ini angker sekali. Masyarakat yang di sekitar Roraya ini ya, itu menceritakan bendungan Pak Ilyas ini itu sudah banyak yang mengalami cerita misterinya. Bahkan pernah juga mahasiswa pernah berkunjung ke tempat ini. 5 orang itu 3 laki-laki 2 perempuan. Nah pada saat mereka balik mereka temuin jalannya lagi ya, dan 2 orang ini kerasukan gitu. Setelah jam 10 malam terus mereka temuin jalannya, dan cerita yang mereka alami mereka ceritakan lagi di Desa Roraya. Makanya cerita ini saya dengar dan saya melakukan penelusuran di tempat ini. Oke, karena penampakannya nggak ada sama sekali, jadi saya harus nunggu sejenak di tempat parkiran ini, di gazebo ini teman-teman ya. Barangkali saya hening sejenak terus penampakan ada ya, begitu. Bosku, jangan lupa subscribe, like, dan share.